Oke kawan-kawan, di awal video ini saya meminta maaf di hari pertama ini karena tidak banyak momen yang terdokumentasikan karena Androidku tak mampu menampung. Sabtu kita berangkat dari Lembar ke Surabaya dan nyampainya jam 3 hari Minggu. Nah sekarang pas nyampe di pelabuhan Surabaya, saya menginapnya di Menara Rungkut di Surabaya. Nah hari Minggu itu saya full istirahat dan kita hari ini melanjutkan perjalanan ke Lumajang, yaitu sekitar jam 3 waktu Indonesia Barat. Kita akan berangkat dari Surabaya ke Lumajang. Saya dengar infonya sih perjalanannya sekitar 3 atau 4 jam. Oke, itu aja. Semoga kita selamat sampai tujuan kawan-kawan, untuk mengantar donasi kepada korban atau warga yang terkena dampak erupsi Semeru. Usai istirahat full setelah melakukan 22 jam perjalanan dari Lombok ke Surabaya, tepat pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Selasa 21 Februari 2022, kami meluncur ke Kabupaten Lumajang. Saya bersama tim dari Surabaya, Mas Dio Ramdhani, sama Mas Mas Fauzan. Kita ke Lumajang itu sekitar kurang lebih 4 jam perjalanan katanya. Perjalananku kali ini saya ditemani tim influencer desa Indonesia juga yang dari Surabaya. Sebelum masuk ke titik lokasi, kami berhenti sejenak untuk sarapan di daerah Pasirian. Setelah sampai ke lokasi, kami disambut Mas Nurholis. Ia adalah warga setempat sekaligus pelopor gerakan relawan di tempat ini. Bahkan, ia juga bagian dari influencer desa Indonesia. Menunggu lama, kami langsung diajak bergegas untuk melihat 3 titik sumur yang akan kita buat dan titik musola yang diprogramkan oleh influencer desa Indonesia dalam program ID Care Bantu Semeru Pulih. Ini adalah titik yang pertama untuk pembuatan sumur untuk warga. Program ini didukung oleh KBRI Tokyo dan Hitotsu Hitomi. Sumur adalah sangat dibutuhkan oleh warga karena persiapan musim kemarau. Terlebih hari ini sumber air jauh dan pipa tertimbun dari hasil erupsi, bahkan patah oleh lahar panas yang melewatinya. Memang tradisinya pakai lepek. Jadi begitu panas pun bisa diminum langsung. Berarti tradisinya kalau Tradisi. Jadi luput kopi pagi. Saya aku mau jaluk pas itu kuburin yang dibawa itu meterane. Selamat siang. Terima kasih kepada masyarakat Jepang yang sudah membantu masyarakat Lumajang, khususnya desa Sumberwuluh, korban dari erupsi Gunung Semeru, khususnya untuk Hitotsu Hitomi yang ada di Gifu, Jepang. Kami dari masyarakat Sumberwuluh selalu semangat dan tetap mengharap kita bersama-sama untuk berjuang, dan mungkin terakhirnya
Arigatou gozaimashita. Usai melihat titik sumur yang pertama, kita melanjutkan perjalanan melihat kondisi lapangan atau tempat warga yang kena akibat lahar panas melewati rumahnya. Kali ini kita berada di lokasi yang sebelumnya ini yang dilewati lahar panas itu, dan rumah terlihat ditimbun tanah dan pohon-pohon mengering di sini, kawan-kawan. Sebelumnya bagaimana kondisi waktu terjadi lahar panas di lokasi yang tempat kita berada hari ini? Kalau yang titik ini sebetulnya kampung. Nah, tanggal 1 Desember sebetulnya kami sudah punya peringatan dan kami juga menginformasikan ke warga. Tanggal 2 saya informasi ke Pak RW sama tim teman-teman relawan di sini. Tanggal 4 waktu kejadian itu juga saya dapat informasi dari tim BPMBG dan kita juga sempat mengabarkan ke warga. Warga sebagian itu evakuasi, juga yang jadi korban itu ada 14 orang, dimana tanggal 4 Desember 2021 nutupin kampung ini, nutupi perkampungan. Lava itu ngalir ke sini karena tidak mampu menampung material yang terbawa. Itu meluber lewat tanggul akhirnya ke perkampungan ini. Di tanggal 4 Desember itu ada 35 rumah di lokasi ini, 8 rumah di lokasi selatan. Tanggal 7 tanggal 8 Desember kena bahaya sekundernya, lahar dinginnya itu ada 116 rumah. Itu ada di wilayah Kamar Kacang, nanti kita ke sana. Terus yang tanggal 12 itu ada 59 rumah. Ya. Waktu itu sore jam 3:20 kejadian, kena gelap, kena tertutup awan, gelap. Ya kita sempat bantu evakuasi warga, termasuk ada driver truk di sini. Dan alhamdulillah dari influencer desa Mas Cahyo langsung kontak saya waktu itu, karena kebetulan saya sendiri juga masuk tim dari influencer desa yang ada di lokasi. Saya sempat telekonferensi waktu itu, video call segala macam. Alhamdulillah hari ini tim influencer desa dari Mas Cahyo dari NTB sudah sampai di lokasi di Sumberbuluh, di dusun Kebondeli Utara atau Kampung Lenteng, tepatnya posisi saat ini. Katanya ini kayak bubur waktu pas sekarang jadi pasir. Tanggal 4 ini masih dalam bentuk kayak lumpur. Lava, kayak lumpur. Jadi lumpur panas yang memang benar-benar panas waktu itu. Bisa dilihat kan pohon kelapa pun juga kering. Itu yang hijau itu sudah mulai hidup lagi. Kalau yang itu sudah habis kering. Jadi kayak bubur, masih benar-benar lava. Ya, harapannya ke depannya untuk masyarakat dan pemerintah daerah. Harapan kami kepada masyarakat tetap jaga kewaspadaan, tetap saling menjaga, membantu, bahu-membahu. Kita harus bangkit, jangan ikut terbawa oleh kondisi di sini. Kita harus bangkit, tetap harus semangat. Apapun yang kita lakukan harus bersama-sama. Kita tidak sendiri, banyak teman-teman, banyak saudara-saudara yang dari wilayah lain. Dan satu terbukti hari ini ada dari Jepang yang sudah peduli dengan masyarakat Sumberbuluh, Kabupaten Lumajang. Hari ini tim influencer desa sudah melakukan kegiatan pembuatan sumur dan pembangunan musola. Artinya kita tidak sendiri. Kepada pemerintah, saya selaku tim influencer desa, tetap kita masih membutuhkan sosialisasi yang secara masif dari pemerintah dengan berbagai cara,
melibatkan relawan, melibatkan perangkat yang ada, dan pemerintah daerah tetap mengedepankan nyawa-nyawa yang masih ada. Kalau yang kemarin sudahlah kita belajar, tapi ke depan jangan sampai terjadi seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, gundukan rumah, gundukan ini, tanah yang bergundukan ini kawan-kawan, bahwa ini adalah rumah di bawahnya tertumput saat lahar panas melanda lokasi hari ini. Ini adalah rumah yang Tanggal 4 kena ini dia lari ke selatan. ya 16 Desember diajar lagi di sana. Namanya Pak Sanan. Jadi 2 kali yang periode ini. Sini kita ngungsi ke selatan. Selatan tanggal 16 diajar lagi lari. berarti 2 kali kena. 2 kali kena. Nah, ini ada rumah yang rumah Rumah. Dan menelan korban di rumah ini satu. Sebelahnya satu, jadi ini sini satu, sama satu di dua. Iya. Berarti di lubang ini 2 korban. Oh ya. Ini padat semuanya. 3. Ini 4. Ini. Iya. Terus sana kosong. Ya, tanah yang kita pijak ini ternyata kawan-kawan ada rumah di dalamnya dan tertumput saat erupsi Gunung Semeru dan terkena lahar panas atau larva kawan-kawan. Ini aja tanah ini sudah mencapai genteng, kalau yang lainnya tertumput. Perkampungan. Keliling lokasi yang terkena dampak dari erupsi ini, dan yang kita pinggir ini rumah semua sebenarnya, tetapi sudah ludes dan timbul. Nah, ini kan ada bekas itu. Tanggul penghadang, aliran aslinya ini. Itu dalam. Tapi sekarang datar. Lebih tinggi. Lebih tinggi, bukan datar lagi Lebih ya. tinggi. Jadi ini dalam, terus kena lava. Lavanya nggak jauh, sampai sini aja. Waktu itu sampai gundukan itu. Iya. Kesananya itu sudah asli aliran yang dulu. Nah, Kita berada di salah satu jalur yang dibuat oleh lahar panas saat erupsi Semeru kejadian tersebut. kan tanggal 4 ya. Bisa main lihat sendiri masih keluar. Iya, Panas itu. itu kemudian tanggal 4 ada. Sekarang tanggal 12 ya. terjadinya. Iya, Itu kita masih melihat asap yang keluar dari tanah. Itu panas itu. Iya. Itu masih keluar asapnya dan itu sangat panas. Ya, sudah berapa bulan ya? 2 bulan lebih, tetapi asap itu masih mengepul kawan-kawan. Jadi terasalah panasnya. Penuh itu penuh tuh. Semuanya dalam, lebih dalam dari ini. Hah? Dan itu adalah jembatan penghubung Lumajang sama Malang. tetapi putus juga dihantam oleh larva itu kawan-kawan. 2 jembatan itu. Itu jumlahnya 2 jembatan dan
putus juga. Sekali lagi saya meminta maaf karena kondisi Android tak bersahabat, jadi belum banyak yang terdokumentasikan di perjalanan kali ini. Sekian. Kanan, yang paling parah kanan. Tanggal 4 ini jalan raya, jalan nasional ini tutup pasir. Tuh, sebelah kanan.